Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah sebuah TWS dari Oase namanya Oase QCY ya, T7. Seperti apa? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ya, inilah si QCY T7-nya dan di sini juga gue dikasih silicone case-nya. Kita lihat dulu dusnya si T7 ini, ada tulisan QCY, Oase, lalu di sini kayak ada model gambar play gitu ya, T7, dan ada tulisan TWS Smart Earbuds. Sebelah kiri QCY, kanannya Just Enjoy It. Belakangnya ini ada beberapa kelebihan dari QCY T7 ini ya. Antara lain adalah dia sudah menggunakan Bluetooth versi 5.0, lalu jaraknya itu mencapai 10 meter, charging time-nya sekitar 2 jam, dan standby time itu sekitar 60 jam ya. Music time itu gue asumsikan sebagai lamanya kita bisa memainkan musik di TWS ini, yaitu sekitar 4 jam. Battery capacity buat earbudsnya itu 35 mAh dan untuk charging case-nya itu di 350 mAh ya. Oke lah, yuk kita lihat aja langsung si TWS ini tuh seperti apa sih bentuknya. Ternyata masih disegel ya. Ya, ada tulisan pull, kita bisa tarik langsung. Nah, ini warna-warni ya, lucu. Oke, lalu kita buka mananya nih, bawahnya ya. Nah, seperti inilah penampakannya dari si QCY T7. Di sini ada kabel USB Type-C. Ya, ini Type A itu Type-C ya. Udah enak sih, udah pakai Type-C. Lalu di sini ada buku petunjuk pemakaiannya. Oke, lalu di sini ada 2 earbuds-nya ya. Kita lihat nih ada batangnya yang cukup panjang. Ini juga langsung nyala ya. Ini dia langsung masuk ke mode pairing tuh. Bluetooth-nya Club Clip bintang di langit. Enggak sih, Club Clip biru. Oke, bentuknya seperti ini, cukup tebal batangnya. Kemudian yuk kita lihat si charging case-nya. Ini seperti apa? Kita lihat. Ya, ini feels-nya itu agak enteng ya. Ya emang enteng sih. Oke, plug kayak gini bentuknya. Di sini ada LED indicator-nya, ada tombol. Di bawah ada si tulisan QCY. Lalu ada port USB Type-C-nya di sini. Nah, ini kayaknya dia sudah mulai mencari-cari juga ya. Kita coba masukin dulu deh. Oke, ini ada magnetnya nih. Bisa nempel. Lucu juga. Oke. Kita masukin dulu ke sini, bentuknya jadi kayak gimana. Nah, ya seperti ini ya penampakannya kalau di dalam charging case-nya. Dan charging case-nya ini termasuk yang enak di tangan, plus juga karena dia bentuknya flat, jadi kita bisa taruh gitu aja. Enak juga sih. Oke, di sini gue bakalan coba sambungin ini ke HP dan kita lihat performanya itu seperti apa ya. Cara pairing awalnya juga cukup gampang ya. Ini kita tinggal buka case-nya aja, dia bakal nyala tuh Club Clip. Terus kita search di HP, dia bakalan muncul ya QCY T7. Udah, habis itu kita langsung bisa konekin. Ya, segampang itu sih. Nah, ini udah ke connect ya, masih ada 90% baterai. Jadi kita langsung cobain aja. Oke, gue coba dulu si Q7-nya ya. Ini makanya juga gampang gini doang. Nah, inilah kira-kira penampakannya kalau lagi dipakai di kuping ya. Seperti ini, nggak gampang jatuh sih, dan enteng banget berasa di kuping, enteng banget nih, kayak agak nyakitin juga di kuping ya. Dan ini bahannya tuh gue kaget sih karena ternyata ini cukup halus ya, walaupun keras tapi ini cukup halus, nggak yang licin ya. Ini lebih ke arah halus gimana gitu, nggak licin gitu. Oke, kita coba dengerin dulu ya lagu pertama ini dari BCL dan Ariel Noah, Menghapus Jejakmu. Oke, dan ya suaranya enak. Ini bukan suara yang bassnya besar, ada, dan cenderung flat suaranya, nggak yang bass yang gimana-gimana banget. Cuman akustiknya ini dari lagu ini tuh keluar semua ya. Ini gue bisa dengar akustiknya dengan jelas. Suaranya bening dan cukup keras. Ini gue nggak bisa dengar suara gue sendiri sebenarnya gue ngomong apaan. Dan ya enak.
enak bener. Gue jujur aja sih, gue agak kaget dengan kualitas suaranya karena di harganya yang cukup terjangkau di harga 300-an, dan kalau mungkin gue pegang bilang ini tuh build quality-nya yang nggak yang gimana-gimana banget. Gue cukup kaget ini bisa memberikan suara yang asik. Ya, ini bagus sih. Oh, dan kalau gue cabut kayak gini, ini fungsinya dia langsung pause ya. Di sini dia langsung pause, sedangkan kalau gue pasang lagi nih kayak gini, dia langsung jalan lagi. Jadi ada fungsi lebih di situnya. Terus di sini juga ini tuh ada touch panelnya. Jadi kalau kita klik 2 kali di sini, dia ada yang lain, kegiatan lainnya, dia bisa ngapa-ngapain lagi nih. Kayaknya kalau nggak sengaja 3 kali pencet dia langsung masuk ke Bixby. Habis itu kalau di press lagi ya biasalah buat jalan play and pause gitu bisa, dan bisa juga buat menerima panggilan telepon dan hal-hal lainnya. Ini kayak multi function button gitu ya. Tuh di sininya nih yang di bulat-bulat kecil ini. Nice. Habis ini kita coba buat main game ya. Sekarang gue bakalan coba mainin COD Mobile ya. Kita lihat ini lag-nya itu seperti apa. Oke, dan kalau dicobain buat main game gini, kedengeran si lag-nya itu cukup berasa ya. Itu hampir sekitar 1 detikan. Jadi sangat tidak disarankan untuk bermain game. Tapi kalau untuk sekedar telepon dan untuk denger-denger musik ya itu masih oke. Cuman untuk main game, no, ini bakalan tidak nyaman sih karena lag-nya itu cukup lama ya. Oh iya, gue juga dapet ininya ya, casingnya, dan casingnya tuh yang kayak warna hijau-hijau gitu ya, hijau atau apa nih, ini grey hijau kayak gitu nih, kayak gini bentuknya. Ini cutoutnya juga pas banget dengan si TWS-nya. Terus ini di sini ada sedikit lebihnya gini nih yang bisa membantu kita untuk langsung nutup, jadi pasti buka. Nah, itu dia langsung nutup tuh kayak gini. Terus di sini juga ada bolongan buat gantungan ya. Ya, kayak gini lah, bahannya juga halus di tangan, lembut. Jadi enak buat dipegang-pegang juga ya. Oke ya, sekilas nyoba untuk TWS QCY-T7 ini. Setelah tadi sesaat gue dengerin, dan mungkin ini ada sekitar 1 jamannya gue dengerin lagu-lagu sama coba main game, gue bisa bilang untuk di range harganya di 300 ribuan ini worth it untuk dengerin lagu dan telepon nih masih oke. Tapi kalau untuk main game, gue bisa bilang ini tidak untuk main game sih, karena lag-nya itu cukup berasa. Tapi kalau buat dengerin musik, oke, dengan catatan ini bukan buat yang bass head atau yang penyuka bass, karena suaranya itu lebih ke arah suara-suara akustik ya. Suara akustik yang tadi gue dengerin tuh bagus-bagus keluaran hasilnya, sedangkan kalau suara bassnya itu ada sih, cuman enggak yang sampai jeduk-jeduk gimana gitu. Jadi yang penggemar bass ini tidak cocok buat kalian. Sampai sekarang sih gue bilang ini untuk harganya masih oke lah, kalian bisa coba sendiri, buktikan apakah ini sebagus yang gue bilang atau enggak. Tapi buat gue ya untuk harga 300 ribuan ini salah satu pilihan lah untuk sebuah TWS. Oke lah, gue rasa sampai di sini dulu untuk video gue kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ke channel YouTube Gadget Tapa, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Gadget Tapa. Gue Mikael dari Gadget Tapa undur diri, and as always, have a nice day. Dah.